Nah, Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang persiapan Bapak Rizik Syihab dalam menghadapi debat melawan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi tentang terkait masalah nasab ini ya teman-teman, Bapak Rizik Syihab ini mempersiapkan data-data ya berdasarkan kitab-kitab tentang terkait bahwasanya Ubaidillah ini adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut adalah Ba'alawi. Nah teman-teman, jadi seperti apa yaitu persiapan dari Bapak Rizik Syihab ini, coba mari kita simak videonya. Nah, Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi ya. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Nah, jadi Ba'alawi diambil dari nama ini, saudara. Makanya di situ ditulis Alwi jaddu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi, saudara. Nah, dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara, putra Ubaidillah. Dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya, Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Jadi ada dua yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Ghassan. Nah, Ali Khalid Ghassan ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak. Ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Shahib Mirbad, dekat Sulalah. Dia masuk ke Oman ya. Ya, dia masuk ke negeri Oman di perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Shahib Mirbad, makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu, di situ ada magam Nabi Ayub ya, ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Shahib Mirbad. Nah, ini sudah ada di Oman ini magamnya ya, ikhwan. Nah, dari situ saudara ada dua anak. Imam Muhammad Shahib Mirbad ada dua anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral, habaib, saudara, yang sangat terkenal. Nah teman-teman, kita stop dulu ya. Jadi Faqih Muqaddam ini memang diagung-agungkan dari kaum Ba'alawi ataupun para Habib-Habib Ba'alawi ini. Karena katanya ya teman-teman, Faqih Muqaddam ini itu mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, luar biasa ya teman-teman ya. Itu menurut ya cerita mereka bahwasanya Faqih Muqaddam ini memiliki karomah yang sangat luar biasa. Makanya Faqih Muqaddam ini adalah tokoh yang sangat dipuja-puja oleh klien Ba'alawi. Tapi kalau menurut penjelasan Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, Faqih Muqaddam ini adalah sebuah tokoh fiktif ya teman-teman. Nah seperti itu nanti kita akan dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba mari kita lanjutkan ya. Kemudian mari kita lihat dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alawi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya ikhwan. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alawi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya ikhwan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab Wali Songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara.
Nah, jadi supaya kita tahu, inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab Wali Songo. Ternyata Wali Songo dan para Ba'alwi ini mereka bersudaranya di mana? Mereka bersudaranya satu datuk di Imam Muhammad Shahib Mirba. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang Wali Songo datuknya nisbahnya ke Asmat Khan? Asmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir itu Asmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Asmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, kan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya ya Wali Songo juga diba'lawikan oleh Bapak Rizik Syihab ya, teman-teman. Nah, coba mari kita dengarkan ya, yaitu bagaimana penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait ya Bapak Rizik. Ini persoalan tentang nasab ya, teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Buku khusus tentang mengungkap manuskrip-manuskrip palsu yang diberikan oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini via Rumel Abbas. Itu juga ada semuanya, semua apa yang telah mereka atribusikan sebagai manuskrip-manuskrip di abad ke-6, 7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumel Abbas. Kemudian juga buku yang terakhir yang kemarin, sekarang ini orang-orang lagi mencari buku itu, yaitu buku yang saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya Asakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asgar bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirban bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah karangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi, nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fikih Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqh, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah. Beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya itu Al-Fakhri, juga ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah.
Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubed, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada. Mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah, hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatul Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu Tuhfatul Talib namanya As-Samarqandi mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatul Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misrawasan, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad kelima dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab, 199 Hijriah sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab Nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup. Jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Masya Allah ya, ini sangat referensinya itu banyak sekali. Berarti ya kesimpulannya teman-teman ya, Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ba'alawi itu ya seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Hanif Al-Attas, Taufik Assegaf, Bapak Lutfi ya bin Yahya, itu adalah klan Ba'alawi ya teman-teman yang ada di Indonesia ini. Ya mereka itu nasabnya batal alias terputus ya teman-teman. Jadi bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya bandingkan ya dari awal, yaitu penjelasan dari Bapak Rizik Syihab dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani, ini malah saya itu malah lebih nyambung penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ya teman-teman ya,
Jadi pembahasannya itu urut gitu ya. Dan sangat ilmiah sekali berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman ya, filolog. Nah, ini tes DNA ini mereka belum mau ya teman-teman. Ya, bukan belum mau, mungkin tidak berani ya teman-teman. Coba mari kita bacakan komentar para netizen ya teman-teman. Nah, di sini Allahu Akbar, sangat terang benderang penjelasannya. Terima kasih ilmunya Kiai. Terima kasih atas ya motivasinya Pak Kiai, semoga bermanfaat barokah ilmunya, amin. Ikut nyimak Ustadz, saya sangat senang dan kagum dengan syiar Ustadz Pribumi, Ustadz Suparman dan Kiai Imad. Masya Allah, Kiai Imad ilmunya benar-benar mumpuni. Panjangkanlah umurnya, sehatkan badannya, lindungilah setiap ucapannya dan setiap langkahnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magetan Jawa Timur hadir nyimak Pak Kiai. Semoga Pak Kiai Suparman dan Kiai Imaduddin dan semua Kiai Nusantara sehat selalu dan dimudahkan perjalanan mencerdaskan umat. Nah teman-teman, jadi banyak yang berkomentar itu ya mendukung Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana ya kalau kita lihat ya teman-teman ya, penyampainya oleh Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Atos, Bahar bin Smith ya, mereka itu penyampainya hanya mengandalkan yaitu ucapan-ucapan untuk mendoktrin para jamaahnya, dan pada akhirnya para jamaahnya ini menjadi muhibbin yang sejati, yang mudah untuk ya diajak ya seperti itu ya teman-teman, yang mudah diperalah, disuruh-suruh, memprovokasi. Nah seperti itu. Jadi sangat miris sekali ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh oknum Habib-Habib Alawi ini yang ada di Indonesia ini, mereka kan mengklaim cucu Nabi ya teman-teman, tapi isinya hanya kosong, isinya hanya provokasi, menghujat, mencaci maki, jadi tidak mencerminkan ya satupun yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.